Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maksum. Saya mahasiswa Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya mengambil tema kekerasan atas nama agama. Sebelum itu, kita harus tahu kalau kekerasan itu merupakan tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tidak selalu berupa perang atau pembunuhan, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk aneh, diskriminasi, kemiskinan, bahkan perusakan lingkungan. Menurut Jamil Salmi, kekerasan dibagian menjadi 4 jenis utama. Pertama, kekerasan langsung, yaitu tindakan yang menyerang fisik atau mental secara langsung, seperti pembunuhan, penyiksaan, kecerdikan, dan pengusiran paksa. Kedua, kekerasan tidak langsung, yaitu kekerasan yang terjadi akibat kelalaian atau dampak dari kebijakan tertentu, seperti pembiaran kelaparan, polusi, atau kerusakan lingkungan. Ketiga, kekerasan represif, yaitu pencabutan hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan berpikir, beragama, dan hak politik. Keempat, kekerasan alienatif, yaitu kekerasan yang mencabut hak manusia untuk berkembang secara budaya, emosional, dan intelektual, seperti pemaksaan identitas budaya atau penghapusan jati diri suatu kelompok. Salah satu bentuk kekerasan yang paling kompleks adalah kekerasan atas nama agama. Jenis kekerasan ini terjadi ketika suatu tindakan kekerasan diidentifikasi sebagai bagian dari pembelaan iman atau ajaran agama. Di antara keduanya muncul kontradiksi besar. Di satu sisi, agama mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. Tetapi di sisi lain, agama sering dijadikan alat pembenaran konflik dan pertumpahan darah. Menurut Haryat Moko, agama rentan melahirkan kekerasan karena 3 peran utama. Pertama, agama sebagai kerangka penafsiran sosial yang sering digunakan untuk membenarkan hubungan kekuasaan. Kedua, agama sebagai identitas kelompok yang menyangkut harga diri dan martabat, sehingga mudah memicu konflik jika dianggap terancam. Ketiga, agama sebagai legitimasi etis, yaitu ketika sistem politik atau sosial tertentu dilekatkan pada satu agama dan menyingkirkan agama lain. Dalam kondisi seperti ini, fanatisme tumbuh subur. Fanatisme membuat seseorang tidak lagi mampu berpikir kritis terhadap keyakinannya sendiri. Ia merasa paling benar, sementara pihak lain dianggap musuh kebenaran. Sejarah mencatat bahwa 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, memiliki hubungan panjang dengan konflik dan perang suci. Dalam tradisi Yahudi, keyakinan akan tanah yang menjanjikan melahirkan konflik dengan bangsa Kanaan. Dalam sejarah Kristen, trauma tepatnya melahirkan gerakan kesyahidan dan akhirnya berpuncak pada perang salib. Sementara dalam Islam, konsep jihad dipahami sebagai perjuangan membela keadilan dan pembelaan diri, bukan agresi tanpa alasan. Namun, Karen Armstrong menegaskan bahwa perang suci bukanlah hasil dari sifat agama yang haus darah, melainkan lahir dari trauma sejarah, ketakutan, dan krisis identitas. Ketika suatu kelompok merasa terancam, agama sering dijadikan sebagai pembenaran paling kuat untuk melawan. Lalu, bagaimana solusi untuk menghindari kekerasan atas nama agama? Pertama, kita harus menyadari bahwa agama dipahami melalui manusia, sehingga pemahaman agama bisa keliru dan perlu dikritisi. Kedua, penafsiran ajaran agama harus dilihat dari dampaknya, apakah membawa kedamaian atau justru konflik. Ketiga, penerimaan pluralitas harus didasari kesadaran bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat dimonopoli oleh satu golongan saja. Di akhir refleksinya, Karen Armstrong mengingatkan bahwa perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah, tidak cukup dicapai hanya dengan solusi politik. Yang dibutuhkan adalah perubahan sikap batin, yaitu menghadirkan kembali semangat cinta kasih, toleransi, dan kemanusiaan dalam kehidupan beragama. Karena pada akhirnya, agama seharusnya menjadi jalan perdamaian, bukan alat pembenaran menuju kekerasan. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.